Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, pada kali ini kembali lagi bersama saya di channel Dodi Hartono di peternakan kambing Sarumpun Makmur Kampung Jambak.com. Alamat kandang kita di pusat kota Padang, Sumatera Barat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa hal kepada teman-teman. Jadi tema kita kali ini, jadilah seorang petani atau peternak milenial atau peternak yang modern. Ini berdasarkan kisah saya mengangkat seperti ini. Karena anak-anak muda sekarang udah mulai ada keterbukaan hatinya, kemauan untuk beternak kambing. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman semua, jadilah peternak milenial atau peternak muda dan modern. Kadang kita melihat dari beberapa survei di lapangan yang kita lakukan dan evaluasi dan wawancara dari berbagai macam sumber, dari peternak-peternak yang udah terdahulu atau peternak-peternak yang udah tua-tua, yang senior-senior, atau peternak kampung seperti masyarakat. Banyak orang menilai atau banyak orang yang merasa takut untuk beternak kambing. Kenapa takut beternak kambing? Banyak alasan yang mereka sampaikan, rata-rata alasannya itu persis sama. Termasuk saya juga mengalami hal yang menjadi alasan bagi mereka itu. Yang pertama yaitu kambing itu yang ditakutin adalah mudah sakit perut atau kembung. Mudah sakit perut dan kembung. Jadi karena itu masyarakat yang ada di khusus kita di Kota Padang ini menilai kenapa harus beternak kambing? Nanti kambing itu akan sakit perut, kembung. Itu merupakan suatu penyakit yang sangat fatal bagi mereka. Jadi begini teman-teman. Kenapa saya mengangkat tema jadilah peternak yang modern atau peternak milenial? Jadi kita tidak berpatokan kepada peternak kambing yang terdahulu. Jadi kita tidak mengambil ilmu yang telah yang dialami oleh peternak dahulu, tapi kita menjadikan pelajaran yang ditemukan oleh peternak-peternak yang terdahulu. Contoh kayak sakit perut yang ditakuti. Alhamdulillah kita di sini dari peternakan Sarumpun Makmur ini sudah jalan 2,5 tahun. Sampai saat ini kita belum pernah menemukan kambing yang sakit perut. Kenapa demikian? Jadi kita membandingkan dari peternak masyarakat atau peternak yang secara intensif seperti kita ini, kita mulai dari pakan hijauan yang kita berikan kepada kambing itu jelas. Kita sengaja kontrak sebuah lahan lebih kurang 1 hektar luasnya, jadi kita tanami rumput hijauan di sana. Jadi hijauan itu jelas. Yang kita berikan steril bagus apa tidaknya, mengandung protein atau mengandung gizi yang bagus dan lain sebagainya, itu jelas. Itu dari segi protein hijauan. Selanjutnya seperti konsentrat itu kan kita udah bisa bikin konsentrat sendiri di sini, baik itu untuk penggemukan, yang untuk perah. Jadi itu jelas semuanya. Jadi apa perbandingannya? Perbandingannya yaitu yang beternak liar seperti masyarakat itu pada umumnya kambing itu banyak yang dilepas. Karena dilepas, jadi kita tidak bisa mengontrol apa yang dimakan oleh ternak itu sendiri. Itu adalah faktor kegagalan yang pertama. Kadang rumput itu sudah diracuni, sementara ternak kita lepas dan dimakan, nanti sakit perut dan mati. Itu adalah satu alasan. Dan lain sebagainya, mungkin ada kayak rumput yang mengandung racun yang dimakan, seperti pestisida tinggi atau terlalu hijau, banyak terkandung urea di dalamnya. Itu adalah bisa menyebabkan kegagalan. Jadi di sini kita mengajak kepada teman-teman, carilah temuan-temuan terbaru, hal-hal yang baru, jangan mengikut dari pedoman-pedoman yang ada atau yang pedoman yang tidak sukses itu yang kita tiru.
Jadi kita sebagai milenial, peternak milenial ini harus bisa berinovasi. Inovasi dalam mengembangkan itu dalam jenis pakan apa yang bagus digunakan, dari pakan yang gratis, bisa menemukan hal-hal yang menguntungkan dan bermanfaat untuk ternak, baik itu dari segi konsentrat dan hijauan. Oh, jadi kita di sini contoh pembuktian yang kita lakukan yaitu, jadi kita selalu melakukan proses menimbang kambing ini setiap bulan. Itu biasanya kita lakukan setiap bulan. Jadi perubahan berat bobot badan kambing ini, perubahannya dalam setiap bulan itu berapa kilo ya. Itu kita lakukan setiap bulan. Jadi ini kita lakukan dua sampel, ada satu yang yang tidak kita lakukan dengan eksperimen pakan yang tidak mengandung konsentrat, yang tidak ada konsentratnya, cuman hijauan. Terus yang pakai hijauan dan konsentrat, itu kita bandingkan perubahannya itu tiap bulan dengan umur yang sama, uh, selanjutnya dengan kesehatan yang sama, yang sama-sama sehat kita ambil, kita comot beberapa ekor, 5 ekor. Jadi di situ akan nampak perbandingan. Karena kalau kita tidak melakukan, kalau kita meniru dari peternak masyarakat yang kita terdahulu, itu mereka beranggapan beternak kambing itu hanya sekedar menabung. Nanti setiap tahunnya akan dipanen, terus orang yang punya tanaman mungkin akan merasa marah karena apa yang ditanami kayak sayuran akan dimakan oleh kambing itu. Jadi orang akan dongkol sama kita yang sebagai punya ternak. Jadi oleh itu kan teman-teman, lakukanlah beternak kambing itu secara intensif. Seperti kita di sini di Serumpun Makmur ini, kita lakukan secara intensif, kita rawat dengan baik. Jadi kita akan bisa memetik hasil. Orang di sekitar tidak akan merasa terganggu. Baik itu dari segi kambing lepas, karena kita di sini udah kita pagar ya sekelilingnya. Terus kandang kita rutin semprot, dan pembersihan pupuknya selalu kita lakukan tiap minggu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita jangan meniru apa yang kita harus bisa menemukan hal-hal yang terbaru untuk perkembangan dan pertumbuhan dari kambing ini. Jadi kita melakukan selalu menimbang kambing ini setiap bulan, bagaimana perubahan dan pertumbuhan dari proses perawatan secara intensif yang kita lakukan, baik itu sirup pakan, masalah pakan konsentratnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan, jadi di situ kita bisa melihat kualitas dari pakan yang kita berikan. Kadang kita melihat dari peternak itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada ternak itu dalam tiap bulannya tidak ada. Jadi untuk membuktikan kualitas pakan yang kita berikan itu adalah selalu ditimbang atau diukur setiap bulannya. Jadi di situ nampak keberhasilan kita menjadi seorang peternak. Mungkin kalau tidak ada perubahan, mungkin apa yang kurang dari pakan yang kita gunakan. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk mengukur apa saja jenis makanan yang kita berikan, apa saja cara perawatan dan pengobatan yang kita lakukan. Terus kita lihat hasilnya dalam hitungan 1 bulan berikutnya, mengukur kualitas dari pakan ini. Jadi begini teman-teman, mungkin itu saja cerita-cerita kita pada siang hari ini. Jadi saya menyarankan, jadilah peternak milenial, bisa menemukan hal-hal yang baru, berinovasi dalam merawat ternak. Jangan vakum dengan metode-metode yang udah lama atau yang secara tradisional yang tidak menguntungkan. Carilah perubahan-perubahan untuk kemajuan ternak. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini. Saya tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.